Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Purbo Indra. Setelah di video sebelumnya kita berhasil ngebuat splash screen, kali ini kita bakalan buat onboarding screen. Nah, ini maksudnya si onboarding screen. Jadi sebelumnya kita udah import gambar ini nih. Nah, teman-teman yang belum import bisa tonton video sebelumnya gimana caranya nge-import aset ini terus dimasukin ke project Flutter kita. Nah, ini saya udah punya asetnya. Nah, sekarang tinggal kita buat aja. Oke, kita langsung aja buat di features. Kita buat folder baru onboarding. Terus kita buat filenya screen. Nah, baru di sini kita buat onboarding screen. .dart. Oke, kita buat stateless aja namanya. Kita namain onboarding screen. Nah, kita lihat dulu ke sini. Nah, ini kan dia kayak backgroundnya gambar, terus ini ada tulisan dan ini ada indikatornya. Nah, gimana caranya? Oke, pertama-tama di sini kita nge-return scaffold pasti, karena dia screen full kan. Terus bodinya baru kita kasih stack. Nah, kenapa stack? Karena di sini ditimpa ya. Jadi di Flutter kita bisa menggunakan stack untuk ngebuat widget-widget yang ingin kita timpa gitu. Nah, nanti ini kita kasih children. Nah, terus pertama kita kasih page view builder. Item buildernya kita kasih si container aja. Kita save dulu. Kita kasih item count-nya. Ini kita kosongin dulu nggak apa-apa. Nah, di sini baru kita decoration, box decoration, kita kasih color, misalnya teal color. Misalnya ini itemnya 4, sorry, ini kenapa dia error? Kan kita ada isu kah di sini? Ini kita panggil dulu. Di sini namanya onboarding screen. Nah, muncul ya. Kayak ini ya, dia ada kriwel harus kita hapus. Nah, gimana caranya kita bisa ngapus manual? Otomatis ini kan manual nih. Jadi kita harus hapus gini. Nah, jadi caranya kita comment shift P, user JSON, dan ini ada source. Kita kasih true. Nah, ini kita save, terus kita balik. Nah, ini coba kita save, dia akan hilang ya. Oke. Nah, udah muncul ini. Sekarang kita cobain pasang gambarnya. Gimana nih gambarnya? Berarti ada decoration image, asset image. Nah, kenapa pakainya aset? Karena kita pakainya dari sini ya. Oke, kita ini hapus dulu. Oke, dia error. Sekarang kita buat controller dulu buat nampung listnya di features onboarding. Oke, di sini kita buat controller. Karena kita pakai getX, kita taruh dia di controller aja. Onboarding controller.dart. Kita buat kelas onboarding controller. Dia nge-extends getX controller. Kita pakainya yang ini nih, package get. Nah, sekarang kita final image onboarding. Sekarang kita tinggal masukin deh, jadi assets images image underscore onboarding underscore 2.1.png. Nah, ini kita bisa copy aja. Ini kita ganti 2, kita ganti 3. Oke, karena kita udah daftarin si image asset kita ke dalam sebuah variabel, kita tinggal panggil aja. Ini kita dependensi, kita panggil si controllernya final onboarding controller sama dengan get.put. Ada nih. Nah, ini namanya dependency injection ya. Jadi di sini di getX itu ada dependency injectionnya. Mana kita buka dulu. Nah, ini ya, kayak gini nih. Jadi kita ngebuat suatu instance dari suatu controller. Ntar ini kalau di sini di mana ya? Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, kita menginisialisasi si controller kita sehingga bisa kita pakai. Oke, kita balik lagi. Nah, kalau sudah diinisialisasi biasanya kita menggunakan find ya.
Cuman karena di sini kita belum diinisialisasi, jadi kalau misalnya kita pakai find pasti error. Kenapa? Karena find itu kayak mencari gitu, sedangkan kita belum menginisialisasinya, jadi udah pasti bakalan nggak ketemu. Kalau nggak ketemu berarti bakalan ngasih error ya. Oke, kita buat get put aja nih, kita ganti onboarding controller dot image dot length. Terus di sini kita pasang si image asset image, salah, decoration image asset image. Nah, baru kita panggil si image-nya index, jadi kita bakal ngambil per indeksnya. Ini kita hapus. Oke, jadinya bakal seperti ini. Nah, udah keluar gambarnya. Kalau kita geser, nah dia muncul ya. Nah, cuman ini masih ada biru-birunya nih, jadi dia kurang full gitu. Kita bisa pakein property fit box fit dot cover. Nah, kalau udah kayak gini dia bakalan full nih. Nah, udah ya, udah full. Lalu kita lanjut ngebuat si ini nih. Gimana caranya? Caranya kita pakein dia di sini aja, position. Kita kasih bottom 100, left-nya 0, right-nya ini paddingnya berapa nih? 114, right-nya 114. Nah, ini kita kasih kolom aja karena biar ini tuh biar kita bisa pasang dua widget secara vertikal begini, tersusun vertikal maksudnya. Oke. Children, pertama kita bikin buttonnya dulu. On press bisa kita kosongin. Setnya kita isi teks. Get started. Oke, langsung kita bikin styling aja buat teksnya. Gimana nih? Font size-nya 28, font weight-nya bold. Kita udah bikin, inget ya. Kita bikin konstannya, ingat, kita tinggal panggil aja. Konstan, kita import .style poppins, font size 28, font weight-nya font weight .bold. Ini kita save dulu, apakah dia keluar? Nah, dia keluar ya. Cuman ini masih kurang. Kita bisa kasih dia size di sini. Style, button style, minimum size, material, state property .all, size-nya kita isi, width-nya misalnya berapa nih? Width-nya ada 200, height-nya 60. Kita kasih koma. Ini kita save. Ya sudah. Selanjutnya kita buat padding-nya. Padding, material, state property .all, adds inset symmetric aja pakainya vertikal berapa nih? 9, terus horizontalnya 18 maksudnya. Ini kita hapus fontsnya, kita save. Ini jangan maksimum tapi minimum, jadi dia kayak nggak ada perubahan gitu. Kita hot reload. Nah, dia ada berubah. Sekarang kita ganti warnanya. Background color, material, state property .all, teal color, terus ada border radius, kita save. Material, state property .all, rounded rectangle border. Nah, ini kita bisa isi border radiusnya. Border radiusnya kita isi border radius .circular. Mana nih? Berapa nih isi? 18. Oke. Ini kenapa dia error? Coba kita save dulu. Oke, dia sudah berubah. Oke, kita lanjut bikin si indikatornya ini. Nah, gimana caranya? Oke, buat bikin kayak gitu kita bisa pakai widget wrap. Nah, ini ada children. Jadi kita generate aja list.generate. Panjangnya sesuai dengan si image ini ya. Image ini dari mana? Dari sini. Nah, ini kita copy aja nggak apa-apa. Jadi supaya nggak nge-hardcode gitu. Ini kita hapus, dan ini dia container. Container kita kasih width-nya berapa nih? Ukuran si dot indikatornya 45, height-nya berapa? 5. Kita kasih color white color.
Coba kita save dulu apakah muncul. Nah, muncul ya. Cuman dia masih dempet. Nggak apa-apa, di sini kita bisa pasang properti spacing berapa nih? 8. Nah, udah gitu. Cuman ini dia putih semua nih. Gimana caranya kita bikin sesuai dengan indeksnya? Oke, pertama-tama kita balik dulu ke sini. Kita harus ngelempar suatu variabel integer yang bisa kita gunakan sebagai trigger. Jadi kita buat aja rx integer, namanya index image, misalnya begini, dimulai dari 0.obs. Nah, kenapa dia buatnya rx integer bukan integer gitu? Nah, jadi ini salah satu fitur dari getX dimana kita bisa bikin variabel reaktif. Nah, kalau misalnya kita lihat, coba OBS. Nah, jadi di sini adalah katanya adalah variabel yang kita tandai sebagai OBS ini dia di observable. Artinya dia bakal terus-terusan dipantau ketika memang terjadi perubahan, di observe gitu loh. Nah, jadi kita nggak perlu pakai stateful yang ada stat-statnya, kita pakai widget, kita pakai variabel yang sudah ditandai dengan OBS saja. Oke, ini kita balik dulu ke sini. Nah, sekarang kita coba ini. Caranya kita bungkus dulu si ini dengan widget OBX. Nah, ini kenapa? Oh ya, sorry, ini dia kan di sini nih. Ini kita cut. Ini kita paste di sini, ini kita hapus, kita paste. Nah, kita kasih koma, kita save dulu. Dia pasti error. Nah, error ya. Karena dia nggak ada yang di observable. Jadi kalau misalnya kita pakai OBX, pastikan di dalam sini tuh atau di dalam OBX-nya ada variabel yang di observable. Nah, caranya kita buat aja nih. Onboarding controller .image index .value. Jadi kalau ini kan dia kalau misalnya nggak pakai value, kalau di hover tipenya masih rx integer. Nah, rx integer nggak bisa kita pakai, jadi kita harus pakai value. Nah, jadi kalau misalnya rx integer value-nya equal dengan index, nah ini, nah kita tanya. Kalau sama berarti kita pakai warna ini, kalau enggak kita pakai warna abu-abu. Oke. Kita save. Nah, dia udah nggak error. Kita geser. Nah, kenapa nggak berubah? Karena nggak ada trigger yang ngebuat si value ini berubah. Nah, jadi kita bisa pasang di sini di page view-nya sebagai on change. Nah, ini ada, kita buat si value OBX ini itu berubah sesuai dengan image gambarnya. Gimana caranya? Caranya begini aja. .value equal index, equal value, sorry. Nah, kita save. Ini kita geser. Nah, dia berubah. Oke. Onboarding kita sudah jadi. Simple banget cara pakainya. Jadi inilah onboarding kita. Oke teman-teman, segini dulu untuk video kali ini soal UI onboarding. Nextnya kita bakalan slicing sign up, autentikasi. Oke teman-teman, kalau misalnya ada kritik dan saran boleh komen di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman subscribe dan juga like video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.